Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triska Amalia dari kelompok 1 materi proses perkembangan kurikulum dan kerangka pendidikan kurikulum. Kerangka pengembangan kurikulum. Saya akan materi 1. Tahapan perkembangan kurikulum di Indonesia. Tahapan kurikulum di Indonesia berdasarkan dengan hal yang terjadi di lapangan. Misalnya, suatu kurikulum terimplementasikan secara baik di lingkungan masyarakat atau di lapangan masyarakat, maka hasilnya pun akan baik dan dianggap kurikulum tersebut kurikulum yang baik. Sedangkan bila kurikulum tersebut tidak terimplementasikan di masyarakat, maka kurikulum itu dianggap tidak berjalan baik atau kurikulum itu disebut dengan gagal. Pada kurikulum pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan dasar. Pendidikan. Nah, pada nomor 28 tahun 1999 itu tentang pendidikan dasar. Nah, hal itu pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan berdasarkan wilayah dan pendidikan berdasarkan nasional. Bila pendidikan berdasarkan wilayah yaitu pendidikan nilai budaya, serta pendidikan yang berdasarkan wilayah. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan wajib seperti pendidikan sosial budaya, pendidikan IPA, dan pendidikan yang lainnya. Tahapan pengembangan kurikulum sekolah sebagai berikut, yaitu tahapan mikro, tahapan perkembangan kurikulum mikro, tahapan perkembangan kurikulum pada tahap instruksional, tahapan kurikulum dalam perkembangan kurikulum, tahapan program pembelajaran. Kemudian ada tahapan makro. Kemudian D, keterampilan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan kebiasaan dikembangkan dengan memuatkan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum menurut pandangan kurikulum sekolah atau dengan implementasi prinsip-prinsip perkembangan kurikulum tersebut dikaji dan dipelajari. Penyimpangan tersebut kemudian ada penyimpangan prinsip-prinsip. Penyimpangan prinsip-prinsipnya itu adalah penyatuan prinsip-prinsip buku kurikulum hanya bersifat formal. Kemudian prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dipenggabungkan. Kemudian ada situs dan kondisi tempat kurikulum untuk penerapan kurikulum tidak dapat karena tidak mencukupi seperti komputer dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurmalita, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. C. Kualitas keterlibatan unsur-unsur dalam pengembangan kurikulum. 1. Keterlibatan para administrator. 2. Keterlibatan para ahli. 3. Keterlibatan para guru. 4. Keterlibatan orang tua murid. Dan 5. Ada keterlibatan masyarakat. 1. Keterlibatan para administrator. Peran para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Kedua, ada keterlibatan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang disiplin ilmu. Ketiga, ada keterlibatan guru. Karena guru juga merupakan bagian dari pengembangan kurikulum yang terdepan, maka guru pula lah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Keempat, ada keterlibatan orang tua murid. Orang tua juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, baik itu kegiatan diskusi, seminar, pertemuan orang tua, dan sebagainya. Kelima, ada keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini bisa saja berwujud pemberian bantuan dalam pelaksanaan kurikulum atau memberikan saran-saran, usul, pendapat mengenai keperluan-keperluan yang paling mendesak untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum sekolah, sehingga peserta
peserta didik dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat di mana tempat dia tinggal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. 1. Perguruan tinggi. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Kedua, ada masyarakat. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Ketiga, ada sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial maupun nilai politis. Masalah utama yang dihadapi para pengembang kurikulum yaitu menghadapi nilai ini adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Yang ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti satu paduan dan koordinasi dari segala pengalaman belajar. Untuk menyusun artikulasi dalam kurikulum, perlu kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama ada pihak administrator, dari kepala sekolah, dari TK sampai rektor universitas dan guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua, murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Salah satu hal yang sering dipandang menghambat artikulasi adalah pembagian menurut tingkat belajarnya. Hal itu menyebabkan tersusunnya organisasi mata pelajaran yang kaku. Untuk menjamin kesinambungan pengalaman belajar, beberapa sekolah menggunakan sistem pendidikan tidak berkelas. Adapun beberapa hambatan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua ada hambatan lain dari masyarakat, karena masyarakat ini sangat berpengaruh dalam pendidikan. Yang ketiga, ada hambatan lain dihadapi oleh pengembang kurikulum adalah masalah biaya. Dan yang F ada kerangka pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Definisi yang dikemukakan terdahulu menggambarkan pengertian yang membedakan antara apa yang direncanakan dengan apa yang sesungguhnya telah terjadi di kelas. Memang banyak ahli kurikulum yang menentang pemisahan ini, tetapi banyak pula orang yang menganut pendapat dan perbedaan antara keduanya. Kelompok yang menyetujui pemisahan itu beranggapan bahwa kurikulum adalah rencana, mungkin saja terlaksana, tapi mungkin juga tidak. Sedangkan apa yang terjadi di sekolah atau kelas adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan mungkin berdasarkan rencana, tetapi mungkin juga berbeda atau bahkan menyimpang dari apa yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sukma Fedi Mutiara akan mempresentasikan gerakan dasar kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu menurut Mulyoto adalah masalah pendekatan pembelajaran. Selama ini pendekatan yang digunakan itu adalah materi. Terus dalam pembelajaran seperti ini, tujuan pembelajarannya itu untuk mencapai lebih kepada aspek kognitif dengan menafsirkan aspek psikomotor dan afektif. Ketiga aspek tersebut sebenarnya sudah mendapat penekanan pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua itu adalah landasan kurikulum. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Yaitu ada beberapa landasan. Yang pertama itu adalah landasan filosofi. Landasan filosofi itu landasan Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pengembangan pendidikan. Dan yang kedua itu adalah filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai leluhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Terus Mulyoto strategi pembelajaran di era kurikulum 2013 115.3S Hamidi Hasan pada S. Hamid Hasan workshop atau kurikulum 2013 di SMP 19 materi pelatihan IPS KUR 2013 atau penyelenggaraan Narsum 2013 Millennium 26 sampai 28 Juni 2013 volume
nomor 2 Juli sampai Desember 2016 289B. Landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik untuk didasarkan kepada dasar filosofi bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2000 lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi RPJMM 2010 sampai 2004 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. 2 PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 3 Inspres nomor 1 tahun 2010 tentang. Yang keempat itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama itu adalah landasan konseptual, yaitu referensi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga itu adalah pembelajaran kontekstual. Terus yang keempat itu adalah pembelajaran aktif, dan yang kelima adalah penilaian yang valid atau utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusa Putri. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya. J. Landasan teoritis. Standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. Tentang kurikulum SD kelas 6, 5 dan mengembangkan dan implementasi tentang kurikulum 2013. Dasar dalam mengembangkan kurikulum 2013, pengetahuan dan keterampilan nomor 19 tahun 2005. Ada K. Landasan empiris perubahan telah terjadi di Indonesia. Dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan mengembangkan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Ada beberapa hal yang baru pada kurikulum mendatang, antara lain: 1. Kurikulum berbasis SAIS. 2. Kurikulum 2013 untuk SD bersifat tematik integratif. Mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua pelajaran IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan di samping cara pembelajaran yang heuristik dan menyenangkan. Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Jumlah mata pelajaran ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau pramuka. Lokasi waktu per jam pelajaran SD 30 menit. Volume 5 nomor 2 Juli Desember 2016.
dan SMP 40 menit, SMA 45 menit. Itu banyak jam pelajaran per minggu. Kelas 1 30 jam, kelas 11 32 jam, kelas 3 34 jam, kelas 4 5 6 itu 36 jam, dan SMP 38 jam, dan SMA 30 jam. Kurikulum berbasis kompetensi adalah autonomous basis, dan oleh karena itu mengembangkan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Berhasil kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen. Kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang oleh dokumen oleh seluruh peserta didik.